Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget ya buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Masya Allah tabarakallah mam, tadi pulang dari jualan pas sampai ke rumah ternyata pas suami lagi nyuci baju. Masya Allah ya mam, senang banget deh pokoknya kalau emak-emak dibantuin kerjaannya kayak gini, rasanya tuh plong gitu ya, kayaknya beban satu tuh berkurang gitu. Jadinya kita tuh bisa ngerjain apa gitu, karena kerjaan rumah itu emang ya banyak banget sih kalau menurut aku. Ini aku pulang jualan ya rumah berantakan, terus piring belum lagi masak gitu, cucian yang banyak banget, dan alhamdulillahnya cucian dipegangin sama pak suami. Ini aku tinggal jemur-jemurin aja sih. Ini cucinya lagi banyak banget mam, makanya pak suami inisiatif sih, dia bantuin aku. Senang banget ya mam kalau misalnya kerjaan satu dibantuin sama pak suami. Iya nggak sih mam? Di rumah siapa nih yang suaminya suka ikut andil megangin kerjaan rumah juga? Pokoknya senang aja gitu ya, apalagi kalau misalnya kita punya bocah kecil gitu, terus ada aktivitas yang lainnya selain beres-beres rumah, misalnya dagang atau enggak mam kerja di PT gitu ya. Kalau kerjaan yang dibagi-bagi sama pak suami itu rasanya jadi lebih ringan aja gitu. Kalau misalnya istri ya, kebanyakan kerjanya gitu biasanya suka rungsing nggak sih mam? Rungsing apa ya bahasanya, yang apa sih ya gitu deh. Kalau misalnya orang Cikarang bilangnya rungsing gitu, suka yang marah-marah gitu, kadang-kadang suka ngomelin anak nggak jelas gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau aku sih dibantuin ya, dibantuin pegangin anak gitu. Kalau enggak ya, kalau aku lagi beres-beres anaknya diajakin main gitu ya, segitu juga udah alhamdulillah sih mam. Nah ini siangnya aku diundang acara akikahan di ujung gang rumah aku. Ini aku mau hadiran sebentar. Senang banget ya kalau ada acara pengajian kayak gini, terus ada kasidahannya rame aja. Ini kondisinya siang hari ya mam, jadinya tuh yang pada kipas-kipas, dan bener-bener yang emang lagi cuacanya itu panas banget deh di sini. Walaupun di sini udah disediain kipas angin ya, di atas itu ada baling-baling, terus kayak di pinggir-pinggiran itu juga ditaruhin kipas angin gitu, tapi tetap aja panas. Dan alhamdulillah pengajiannya udah selesai. Ini aku mau beres-beres di perumahan aku. Dari habis lebaran aku belum sempat beres-beres, dan baru kali ini mau beres-beresin. Dan di bagian mejanya ini yang bener-bener banyak debunya dari atas gitu, kayak batu-batu, terus kayak cicak gitu ya, terus apa sih namanya, debu-debu yang pastinya. Nah ini aku sempat-sempatin untuk beres-beresin rumah, dan alhamdulillah hari ini aku bisa beres-beres. Ini mau aku lap-lapin, sapu-sapuin, terus mau aku pel-pelin juga mam. Nah untuk rumah ini mudah-mudahan secepatnya bisa aku tempatin. Ini posisinya aku lagi semangat nabung untuk pasang air gitu, masih kurang sedikit sih, mudah-mudahan ya cepat kekumpul lah. Mudah-mudahan aku bisa nempatin rumah ini secepatnya. Tapi di sini aku masih kurang sedikit lagi sih mam ngumpulin uangnya, karena kemarin kan emang uang yang harusnya aku pakai untuk bikin air itu kepake lebaran gitu. Terus apa sih namanya, kebutuhan-kebutuhan lainnya sebelum bulan puasa itu kan banyak banget, jadinya tuh yang tadinya udah kekumpul tapi kepake. Dan sekarang aku lagi semangat-semangat lagi nih, habis lebaran itu yang libur 2 hari 3 hari gitu. Terus yang kesananya tuh langsung capcus jualan lagi. Mumpung semangat ya mam, mumpung masih muda, aku sih kayak gitu ya. Apa-apa tuh yang aku targetin, yang mudah-mudahan aku bisa capai lah gitu ya. Tahun ini harus ini, tahun ini harus ini. Jadinya tuh nggak tahu kenapa menurut aku tuh jadi motivasi aku yang bikin semangat aja ngapa-ngapain. Mau dagang kah gitu atau mau ngapain, yang penting tahun ini mudah-mudahan segala target aku itu bisa aku capai gitu ya mam. Capek nggak sih Mama Alisa kayak gitu? Yang pastinya untuk capek sih pasti ada ya mam. Aku pun kadang-kadang ya ngeluh gitu kalau lagi capek gitu. Tapi ya udahlah, emang itu udah resikonya aku gitu kan. Banyak maunya aku tuh ya gitu sama pas suami itu ya harus semangat gitu. Mumpung masih muda aja sih sekarang, mumpung tenaganya itu masih penuh ya. Nanti kan kalau udah tuaan sedikit tuh pengennya santai gitu loh mam. Jadi aku kan di sini ya perintis lah ya, yang nggak punya apa-apa sama sekali. Dari awal nikah itu kita yang nggak ada apa-apa tuh yang harus sendiri, itu dari kompor kah apa dari gelas kah, itu yang kita beli tuh bener-bener dari awal gitu, yang nggak ada, maksudnya ya gimana ya, pokoknya apa-apa kita beli sendirilah ya dari rumah tangga. Jadinya tuh ya harus semangat, antara aku sama pak suami itu harus yang bener-bener semangat gitu. Mudah-mudahan nanti di atas usia 40-an gitu yang udah bisa santai-santai lah ya, yang nggak terlalu kayak sekarang gitu. Untuk sekarang tenaganya masih full, masih semangat, jadi ya udahlah kita gober dulu untuk sekarang ya
ya. Harapannya sih semuanya bisa kecapai, tapi kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa. Manusia kan cuma bisa berencana, menargetkan, kalau ke depannya nggak bisa tercapai ya udahlah. Tapi untuk saat ini aku masih berusaha. Masih berusaha sebisa mungkin gimana caranya bisa aku capai. Kita bantu sambil doa juga ya Mam. Ya mudah-mudahan Mam semua juga di sana selalu diberi kesehatan, karena sehat itu penting, rezeki yang paling utama menurut aku. Kalau kita udah sehat ngapain aja ya, semangat-semangat aja ya Mam. Coba kalau kita sakit gitu kan, gimana mau ngapa-ngapain, badan kita aja juga sakit gitu kan. Kalau udah sehat mah ya apa aja bisa kita kerjain. Dan pastinya aku berdoa juga untuk aku dan teman-teman juga harus punya rasa semangat juga, rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kita inginkan juga bisa kita capai ya. Apa yang kita rencanakan ya lancar-lancar aja gitu ya Mam. Mudah-mudahan seperti itu. Oke Mam. Jadi kemana-mana ya kalau Mama Alisa tuh ceritanya. Nah ini mau aku lanjutin lagi nih. Ini aku udah nyapu-nyapunya sampai luar. Ini nanti mau aku lanjutin ngepel, tapi sebelum itu aku memberesin bagian depan dulu nih, karena depan juga yang udah berantakan banget, rumputnya udah panjang-panjang gitu ya. Terus batu-batu juga udah sampai depan rumah, mungkin karena ke bawah hujan kali ya Mam. Jadi mau aku beresin dulu. Ini di bagian jendela juga kayak udah berdebu gitu. Cuma aku lupa tadi tuh mau bawa kayak apa sih, sapu kecil gitu untuk ngeberesin jendela debu-debunya, tapi yang kelupaan nggak dibawa. Jadi udahlah, pakai sapu aja seadanya dulu, nanti kalau balik lagi kita bersihinnya maksimal ya. Nah ini aku nggak bawa semprotan, jadi udahlah untuk bagian atasnya mau aku pel-pel aja dulu. Ini di bagian atasnya kayak bagian kotoran cicaknya itu susah dibersihin, jadi aku pel-pel dulu. Nanti aku cuci lagi baru dipelin bagian bawahnya. Nah ini untuk dapur, ini tempat kerjanya aku ya, kantornya aku. Jadinya tuh yang harus super bersih sih, karena aku suka banget sih kalau dapur itu warnanya putih. Jadi menurut aku, ini buat aku sih ya, itu motivasi aku aja nanti buat bersih-bersih. Kalau putih itu kan kotor sedikit kelihatan banget ya Mam, jadi harus banget tuh dibersihin gitu kan, karena dia manggil-manggil saking udah kelihatannya si kotorannya gitu. Jadi di sini aku pengennya sih untuk dapur itu warnanya putih gitu, tapi nggak tahu untuk aksesorisnya kesananya warnanya apa. Sedikit-sedikit Bismillah aja kita nabung sambil ngumpul-ngumpulin ke depannya kayak apa. Yang penting sekarang yang paling utama yang aku pikirin itu di air gitu sama toren, karena emang aku kemarin settingnya langsung ke toren gitu atasnya airnya gitu. Jadi kayak keran-kerannya itu yang aku setting langsung ke toren gitu. Mudah-mudahan bulan ini, kalaupun gak bulan ini ya bulan depan aku bisa pasang air, terus bisa ngumpulin uang buat pindahan juga, karena pindahan juga butuh biaya ya. Ya nggak asal pindah-pindah doang ya Mam, karena rumah juga harus ada syukurannya gitu kan, dan syukuran juga harus pakai modal gitu. Terus kayak nyewa mobil, bawa barang-barang, dan itu juga harus pakai modal. Jadinya tuh yang di sini Bismillah pelan-pelan aja, aku semangat, pas suami semangat cari uang. Mudah-mudahan secepatnya rumah ini bisa aku tempatin. Kepengenan sih, pengennya buru-buru rumah jadi aku pindahin biar nggak double-double bayarnya. Udah bayar kontrakan iya, udah bayar perumahan iya gitu kan. Jadinya tuh yang double-double gitu. Kedepannya yang aku pikirin untuk misalnya di rumah ini gitu, itu dagang sih gitu. Kalau di kontrakan kan rumah sama kontrakan itu deket ya, cuma tinggal beberapa langkah ke rumah emak. Tapi kalau dari sini ke tempat emak itu butuh waktu 5 menitan gitu. Jadinya ya bingung sih ya nanti gimana. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya masih bisa, karena emang ya nggak jauh-jauh banget, nggak kayak perumahan aku yang pertama itu tuh sampai setengah jam lebih baru bisa ke sini. Oke Mang, untuk bagian dalamnya udah aku pel-pel kayak gini, tinggal di bagian luarnya tuh Mam, itu di depan rumah aku persis itu jalan nantinya bakal dijadiin kayak lapangan poli gitu ya, pokoknya buat olahraga gitu. Itu tuh ya nggak bakal jadi rumah lagi, dan alhamdulillah berarti angin itu bisa masuk gitu ya. Untuk sekarang nih Mam, yang aku rasain itu tuh angin yang masuk dalam semua gitu, jadi ya nggak panas-panas banget sih. Nah ini aku mau beresin bagian depan dulu, ini motornya mau aku pindahin dulu biar maksimal. Beres-beresnya aku pindahin ke sebelah aja. Aduh ribet banget ini ya. Aku mau isi galon ya, tapi ribet banget. Ntar dulu deh, ini galonnya biarin aja, nanti aku angkut lagi.
Nah, Mama Alesa kalau pas lagi di perumahan bersih-bersihnya pakai air apa, hayo? Ini tadinya aku waktu belum banyak ditempatin perumahannya untuk bersih-bersih sih pakai air yang di depan rumah gitu ya. Jalan airnya tuh masih jernih, tapi untuk sekarang-sekarang aku nggak berani makainya. Udah banyak yang nempatin rumahnya. Pastinya itu pembuangan ke situ ya. Nah, itu tuh Mam di depan rumah aku itu kayak jalur air itu udah ada gitu ya. Itu bisa dibuka juga. Jadi aku ngambilin airnya dari situ dulu aja. Aku belum bisa pasang air, jadi aku ngambilinnya dari situ aja dulu buat bersih-bersih kayak untuk ngepel, terus kayak kamar mandi kadang-kadang kan pengen pipis gitu ya. Jadi aku ngambilin airnya tuh di situ tuh. Itu kelihatan nggak sih Mam kayak ada paralon kecil. Nah, itu tuh bisa dibuka gitu. Jadinya tuh aku yang ngambilin airnya tuh dari sini. Tapi untuk kayak bersih-bersih luarnya sih ya aku ngambilin dari saluran air ini aja sih. Kadang-kadang di depan rumah aku banyak banget anak-anak itu tuh mancingin ikan, dan anehnya anak-anak itu banyak yang dapet gitu loh. Dapat apa ya, ikan gabus, kadang-kadang ikan betrik, terus sepat gitu deh, ada deh Mam. Ya banyak sih anak-anak gitu yang di depan rumah. Oh iya Mam, terima kasih banget sih Mam untuk Mam yang selalu nemenin aku dari awal sampai akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang baru mampir di channel aku ucapin selamat datang, salam kenal juga. Mudah-mudahan teman suka sama channel aku. Ya, ini channelnya Mama Alesa ya Mam, yang kegiatannya sih ya gini-gini aja setiap hari ya Mam. Aku itu ibu punya anak dua. Kegiatan aku selain ibu rumah tangga, aku juga dagang uduk. Dagangnya tuh dari jam 5 pagi, tapi bungkusinnya itu dari jam setengah 4. Terus selesai paling siang itu di jam 9-an. Terus ya siangnya itu beraktivitas seperti biasa sih, kayak nyuci baju, masak, cuci piring, ngurus anak, ya gitu-gitu aja kegiatannya. Semoga Mam dan teman-teman gak pernah bosen, suka sama channel aku. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman pas aku upload video lagi, teman-teman dapat notif dan kita bisa kongko bareng lagi di sini. Bukannya kongko sih ya, dengerin cerita-cerita aku gitu. Biasanya aku sambil ngevlog gitu ya, nggak cuma kayak ngejelasin isi videonya, tapi di sini aku biasanya suka cerita tipis-tipis gitu ya tentang kehidupan aku, yang nggak banyak-banyak, cuma tipis-tipis. Yang penting kita bisa di sinilah ya ngilangin kayak penat, terus dengerin cerita orang lain gitu. Biasanya aku kalau misalnya dengerin cerita orang lain, oh kayak gini ya, ternyata nggak aku doang gitu. Oh ternyata biar begini tuh harus begini ya gitu. Biasanya sih gitu ya Mam. Aku nontonin vlog teman-teman juga suka sih, kayak motivasi buat aku juga, dan mudah-mudahan vlognya aku bisa jadi motivasi buat Mam semua di rumah. Dan sampai di sini aja ya Mam videonya. Semoga Mam suka dan semoga video aku bisa menghibur Mam semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mam dan teman-teman semuanya.